Tindakan tegas petugas kepolisian terlihat saat menggelar razia Operasi Patu Agung 2025 di Simpang Tiying Tutuk, Kuta Utara, Badung, Bali. Petugas menghentikan setiap pengendara yang secara kasat mata terlihat melanggar lalu lintas, tidak terkecuali warga asing yang sebagian besar melanggar ketentuan tidak mengenakan helm saat berkendara. Para warga asing kaget lantaran selama ini mereka tidak pernah mendapat sanksi pelanggaran lalu lintas. Diketahui, para pemilik persewaan kendaraan sebelumnya telah mendapat sosialisasi dari Satlantas Polres Badung. Namun sepertinya warga asing tersebut tetap tidak menggubrisnya. Dilihat dari lokasi, kita melaksanakan kegiatan di sini memang di daerah perairan ini banyak prioritas pelanggaran dominan orang asing karena dia tidak juga mempergunakan helm. Dalam operasi, petugas mencatat 31 pelanggaran berlalu lintas yang didominasi puluhan warga negara asing. Sementara barang bukti seperti sejumlah motor dan surat kendaraan turut diamankan petugas. Dari Badung, Bali, Indira Ari melaporkan. Viral di media sosial, sekelompok pria mengacungkan senjata tajam ke hadapan para petani di Desa Muara II, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Banten. Sontak para petani berlarian mencari keselamatan. Peristiwa terjadi saat puluhan orang petani tengah menggarap lahan perkebunan karet. Namun tiba-tiba mereka didatangi sekelompok orang yang tak dikenal sambil membawa senjata tajam. Udah digarap, Pak. Ini udah ditanam kami. Sekelompok pria yang diduga para preman ini juga turut merusak tanaman milik petani mulai dari pisang, singkong, kelapa, dan merobohkan paksa 4 buah gubuk yang sebelumnya dibangun oleh para petani. Udah berulang kali, cuman kami tidak patah semangat, terus kami menggarap dan menanam kembali, ditebas lagi. Cuman waktu itu enggak terang-terangan mereka, mungkin di malam hari atau di sore hari. Para petani berharap aparat terkait menindak tegas aksi premanisme di wilayahnya. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sini turun. Oke. Pakai baju. Pakai bajunya. Unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat menangkap pemalak sopir travel di Jalan Jembatan Besi Raya, Tambora, Jakarta. Pelaku ditangkap berdasarkan rekaman video amatir dari korban. Saat pemalakan terjadi, korban berada di bawah ancaman dan intimidasi dari pelaku. Korban tidak berdaya hingga memberikan uang di bawah nominal yang diinginkan oleh pelaku. Dari keterangan polisi, pemuda berusia 23 tahun ini kemudian menggunakan uang itu untuk membeli narkoba jenis sabu. Pertama meminta 300, lalu 50, namun yang diberikan hanya 20.000. Sudah sering atau bagaimana? Untuk pelaku sudah sering. Untuk apa dia melakukan hal ini? Uang hasil palakan? Untuk uang hasil palakan sendiri digunakan untuk membeli narkoba. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Terjadi kehilangan ban, parkir di airport. Waspada, area yang dinilai aman tak bisa jadi jaminan. Dalam video amatir yang beredar di media sosial, satu unit mobil minibus kehilangan satu ban di bagian belakang sebelah kiri. Insiden pencurian ban mobil tersebut terjadi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Pihak korban tak menyangka hal ini terjadi. Pasalnya, letak parkiran berada di lantai 4 Terminal Internasional dan ban hilang hanya terganjal batako. Korban pun segera melaporkan kasus ini ke Polres Bandara. Dan petugas pun melakukan penyelidikan termasuk para saksi dan CCTV di sekitar lokasi. Lapor kami terima, kami minta tim untuk melakukan penyelidikan dan sementara saat ini tim masih melakukan penyelidikan. Sudah langsung ditindaklanjuti oleh pengelola kami, langsung ketemu dengan korban dan langsung berganti kendaraan. Bandara terjadi pertama kali. Dan kita akan perkuat koordinasi dengan. Seperti itu apa memang seperti itu? Lengkap semua. Meski baru pertama terjadi, langkah sementara pihak pengelola Bandara I Gusti Ngurah Rai telah mengganti ban dan velg mobil korban yang hilang.
sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dan kasusnya masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Dari Badung, Bali, Indira Ari melaporkan. Seorang pria berusia 24 tahun tak berkutik usai ditangkap warga karena menjual sepeda motor tetangganya di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Modusnya dengan berpura-pura meminjam sepeda motor untuk mengantar pakaian. Namun, sepeda motor pinjaman itu justru dijual seharga 1,9 juta rupiah kepada orang lain. Pelaku sempat buron selama 1 minggu. Ia ditangkap setelah korban menghubunginya menggunakan nomor telepon seorang wanita. Awalnya modusnya pinjam mau nganterin laundry. Nah, dia dengan paksaan, saya udah gak ngasih, tetap maksa. Akhirnya saya ngasih karena udah bertetangga kerjaannya. Jadi saya ngasih dan di hari itu langsung udah aktif nomornya hilang. Pelaku kemudian digelandang ke mobil polisi untuk menjalani pemeriksaan di Polsek Tambora. Dari Jakarta, Miftahul Gani Anyus melaporkan. Inilah rekaman CCTV yang terpasang di sebuah toko bahan bangunan TB Ceria di Jalan Raya Rawakalong, Kerambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Terlihat 2 orang perampok masuk ke dalam toko dengan cara membobol pintu rolling door menggunakan gunting baja. Setelah berhasil mendapatkan berangkas incaran, pelaku lain yang berada di luar datang menggunakan mobil dan langsung memindahkan berangkas di dalam toko ke mobil yang sudah terparkir. Para pelaku perampokan berhasil membawa kabur berangkas yang berisikan uang tunai puluhan juta rupiah dan beberapa surat penting berupa cek giro, faktur tagihan, dan surat-surat berharga lain dengan total kerugian 1,5 miliar rupiah. Kita umur yang satunya tuh 30 lebih lah, satunya 50 lebih, satunya supir kayaknya, driver. Ya, dia bawa mobil Kijang Innova lama. Kalau dari CCTV kan agak buram-buram ya, tahu putih, tahu silver, warna itu. Ini kejadian yang kedua kali. Kejadian yang pertama kali sama orangnya itu juga dengan rekaman yang ada. Korban berharap agar pihak kepolisian segera mengungkap para pelaku perampokan. Pasalnya aksi pelaku sudah meresahkan sejumlah pengusaha atas kejadian tersebut. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhri Lutfi, iNews melaporkan. Mobil mana? Enggak ada Pak. Ya kamu mobil apa? Tim Ewako Resmo Polda Sulawesi Selatan dan Resmo Polres Sinjai meringkus Tamsir 36 tahun pelaku pencurian perhiasan emas senilai 30 juta rupiah di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap saat melarikan diri ke Jalan Atirah Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku terpaksa ditembak di kaki oleh polisi lantaran hendak kabur. Polisi menyita barang bukti berupa perhiasan emas yang dicuri beserta kuitasi penjualan barang hasil curian. Dari catatan kepolisian, pelaku merupakan residivis kasus serupa yang telah keluar masuk penjara. Pelaku beraksi dengan merusak pintu saat korban tengah meninggalkan rumahnya di Kabupaten Sinjai. Uang hasil curian digunakan pelaku untuk membeli dan berpesta sabu. Jadi pelaku melakukan aksinya dengan cara mencungkil jendela rumah yang ditinggalkan pemiliknya. Sebelumnya pelaku memantau situasi di sekitar, dilihatnya ada rumah kosong, kemudian pelaku melancarkan aksinya di rumah kosong tersebut. Kalau dari informasi yang kami dapatkan, total kerugian dari emas yang sudah dijual dari pelaku ini adalah sekitar 35 juta. Setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar akibat luka tembak di kaki, pelaku beserta barang bukti diserahkan ke Polres Sinjai untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Dua tersangka yang berprofesi sebagai kurir sabu, yakni AY 31 tahun dan LS 37 tahun, berhasil diringkus oleh Sat Narkoba Polres Batubara di sebuah kos-kosan yang berada di Kelurahan Indrapura, Kecamatan Air Putih, Batubara, Sumatera Utara. Kedua tersangka kurir sabu ini merupakan suami istri asal kota Tanjung Balai, Sumatera Utara.
Pada penggerebekan ini, kedua tersangka suami istri tampak pasrah saat ditangkap tanpa ada perlawanan. Dari tangan tersangka, polisi menyita sebanyak 6 gram sabu dan sebuah handphone. Berhasil mengamankan sepasang suami istri dan dari mereka ditemukan satu paket sabu-sabu. Saat ini Sat Narkoba Polres Batubara masih melakukan pengembangan dengan memburu bandar yang berada di kota Tanjung Balai. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Pasal 114 Ayat 2 dengan ancaman 8 tahun penjara. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan.